Ini salah satu dari dukungan Aku Cinta Ridho ya, tentu bagi kami sangat senang ya dapat tambahan dukungan karena memang ini waktu tinggal beberapa hari lagi. Tentu dengan dukungan-dukungan yang semakin masif ini menjadikan kekuatan itu akan semakin tentu saja peluang kemenangannya akan semakin besar. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa datang di pengukuhan relawan Sahabat Ridho, Aku Cinta Ridho ya. Dan ada dua berarti. Ini menginisiasi Pak. Oke. Ya. Ya, jadi sekali lagi ini salah satu dari dukungan Aku Cinta Ridho ya, tentu bagi kami sangat senang ya dapat tambahan dukungan karena memang ini waktu tinggal beberapa hari lagi. Tentu dengan dukungan-dukungan yang semakin masif ini menjadikan kekuatan itu akan semakin tentu saja peluang kemenangannya akan semakin besar ya. Dan tentu ini bagi mereka-mereka yang selama ini masih banyak yang belum ikut terlibat ya. Artinya masih acuh tak acuh terhadap pilkada yang akan dilaksanakan 27 November nanti. Nah, dengan makin banyak relawan akan semakin masif untuk bisa menyebarluaskan dan memberi mengajak ya kepada warga Jakarta untuk ikut serta di dalam pilkada ini. Ya, jangan sayang suaranya kalau tidak ikut terlibat begitu. Mana? Tadi kan sempat dialog sama warga. Kira-kira di sini sendiri masalah apa yang dihadapi oleh warga? Ya, saya kira tadi masalah-masalah utama warga yang diangkat itu kan tadi persoalan sasaran penerima manfaat ya. Sasaran penerima manfaat ini sering tidak tepat sasaran. Ya, karena apa? Sering orang yang seharusnya berhak tidak terdata. Sementara orang yang seharusnya yang tidak berhak ya, hanya sudah berkecukupan malah dapat. Ya, nah ini kan tentu ada aspek ketidakadilan. Nah, oleh karena itu tentu ini harus kita diupdate ya setiap saat ya, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali. Intinya karena kan dalam 1 tahun pasti ada banyak perubahan, misalnya yang meninggal dan sebagainya, makanya perlu updating kan. Nah, itu yang kedua tentu ya isu-isu utama lah yang masih menjadi masalah ya, soal harga pangan pokok yang masih tinggi ya, kemudian juga masalah pengangguran. Nah, itu masih diangkat ya oleh para peserta tadi. Dan saya kira itu sudah jadikan program oleh Ridho ya, dengan program-programnya diantaranya menciptakan 1 juta lapangan kerja ya. Kemudian juga ada sembako murah yang akan dilakukan secara rutin ya, dan juga masalah pendidikan gratis ya, yang juga akan meringankan beban orang tua. KJP Plus akan terus dilanjutkan ya, karena ternyata masih banyak juga masyarakat yang mendengar akan dihapus ya, padahal itu tidak demikian ya. Itu ya, cukup ya. Hah? Iya. Ya. Ya, kita akan menyelesaikan banjir secara paket ya, artinya dari hulu sampai hilir. Di hulunya kita akan bangun bendungan untuk menahan air supaya tidak langsung menggelontor ke Jakarta ya, nanti di Bogor ya. Kan dulu zaman Pak Ridwan Kamil gubernur dia sudah menyediakan lahan 2 titik ya di selatan. Kita akan tambah lagi ya, titik-titik itu. Nah, itu menahan air yang kemarin saja dengan 2 bendungan konon bisa menahan 30%. Nah, kalau kita tambah lagi bendungan kan bisa nahan, bisa 50 bahkan 60%. Kan pasti akhirnya yang mengalir ke Jakarta bisa dikendalikan. Nah, di tengah sendiri akan kita bangun banyak sumur-sumur resapan. Ya, termasuk biopori juga ya. Dan nanti di utara yang lahannya sudah di bawah air laut, kita bangun tanggul besar di sana, giant seawall. Nah, itu adalah salah satu dari upaya yang satu paket upaya untuk mengatasi problem banjir. Insya Allah ke depan saya yakin Jakarta bisa dikendalikan dan tidak lagi banyak genangan-genangan yang ada. Ya, dan tentu ini bagi mereka-mereka yang selama ini masih banyak yang belum ikut terlibat ya, artinya masih acuh tak acuh terhadap pilkada yang akan dilaksanakan 27 November nanti.
Nah, dengan makin banyak relawan akan semakin masif untuk bisa menyebarluaskan dan memberi mengajak ya kepada warga Jakarta untuk ikut serta di dalam pilkada ini. Ya, jangan sayang suaranya kalau tidak ikut terlibat begitu. Mana? Tadi kan sempat dialog sama warga nih Pak. Kira-kira di sini sendiri masalah apa yang dihadapi oleh warga? Ya, saya kira tadi masalah-masalah utama warga yang diangkat itu kan tadi persoalan sasaran penerima manfaat ya. Sasaran penerima manfaat ini sering tidak tepat sasaran. Ya, karena apa? Sering orang yang seharusnya berhak tidak terdata. Sementara orang yang seharusnya yang tidak berhak ya hanya sudah berkecukupan malah dapat. Ya, nah ini kan tentu ada aspek ketidakadilan. Nah, oleh karena itu tentu ini harus kita diupdate ya setiap saat ya, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali. Intinya karena kan dalam 1 tahun pasti ada banyak perubahan, misalnya yang meninggal dan sebagainya, makanya perlu updating kan. Nah, itu yang kedua tentu ya isu-isu utama lah yang masih menjadi masalah ya, soal harga pangan pokok yang masih tinggi ya, kemudian juga masalah pengangguran. Nah, itu masih diangkat ya oleh para peserta tadi, dan saya kira itu sudah jadikan program oleh Ridho ya, dengan program-programnya diantaranya menciptakan 1 juta lapangan kerja ya. Kemudian juga ada sembako murah yang akan dilakukan secara rutin ya, dan juga masalah pendidikan gratis ya, yang juga akan meringankan beban orang tua. KJP Plus akan terus dilanjutkan ya, karena ternyata masih banyak juga masyarakat yang mendengar akan dihapus ya, padahal itu tidak demikian ya. Itu ya, cukup ya. Sekarang kan lagi musim hujan Pak. Iya. Banjir banyak terjadi di Ya. Ya, Ya, kita akan menyelesaikan banjir secara paket ya, artinya dari hulu sampai hilir. Di hulunya kita akan bangun bendungan untuk menahan air supaya tidak langsung menggelontor ke Jakarta ya, nanti di Bogor ya. Kan dulu zaman Pak Ridwan Kamil gubernur dia sudah menyediakan lahan 2 titik ya di selatan. Kita akan tambah lagi ya, titik-titik itu. Nah, itu menahan air yang kemarin saja dengan 2 bendungan konon bisa menahan 30%. Nah, kalau kita tambah lagi bendungan kan bisa nahan, bisa 50 bahkan 60%. Kan pasti akhirnya yang mengalir ke Jakarta bisa dikendalikan. Nah, di tengah sendiri akan kita bangun banyak sumur-sumur resapan. Ya, termasuk biopori juga ya. Dan nanti di utara yang lahannya sudah di bawah air laut, kita bangun tanggul besar di sana, giant seawall. Nah, itu adalah salah satu dari upaya yang satu paket upaya untuk mengatasi problem banjir. Insya Allah ke depan saya yakin Jakarta bisa dikendalikan dan tidak lagi banyak genangan-genangan yang ada.